Cerita malam ini masih tentang pengalaman-pengalaman mengerikan yang dialami oleh Om Heri dan Wahyu di rumah dinas perkebunan karet yang berada di tengah hutan. Cerita dimulai pada suatu pagi, di mana saat itu aku dan Wahyu sedang duduk di ruang tengah, menikmati pagi di hari libur. Seperti biasa, segelas kopi dan kali ini pisang rebus menjadi santapan. "Pak, lihat deh, kucing hitam itu muncul lagi," kata Wahyu. "Kucing hitam?" "Iya, kucing hitam. Jadi ada seekor kucing berwarna hitam pekat yang beberapa hari ini nyaris setiap pagi datang ke rumah, entah dari mana. Biasanya dia datang lalu duduk di depan pintu. Jadi dia hanya duduk di atas keset tapi nggak masuk ke dalam. Kami pikir itu hanya kucing nyasar yang entah dari kampung mana. Dan kalau sudah datang, kami akan memberinya makan. Entah ikan, ayam, atau lainnya. Pokoknya apa saja sisa makanan semalam. Terus setelah makan, dia ini gak langsung pergi, tapi tetap duduk di depan pintu sambil terus menatap ke dalam. Kucing ini juga gak pernah bersuara, jadi kami gak pernah mendengarnya mengeong. Saat itu, aku dan Wahyu tidak berpikir macam-macam, karena memang benar-benar kucing. Bahkan kami juga mengelus-elus kucing itu, dan dia juga gak marah, kayak jinak gitu. Tapi ya gitu, dia cuma mau di luar. Paling mentok di depan pintu, gak pernah sampai masuk. "Kasih makan yuk, kasihan, kayaknya lapar dia," kataku. Wahyu pun langsung bergegas ke dapur dan mengambil makanan untuk si kucing. Lalu dengan lahap, dia memakan makanan pemberian Wahyu. Dalam hitungan detik, makanan langsung habis. "Setiap datang selalu kelaparan. Kamu dari mana sih, Pus?" ucap Wahyu. Tapi karena dia ngomong sama kucing, tentu saja kucingnya nggak jawab. Jadi si kucing hanya duduk diam sambil ngeliat-liat ke dalam rumah. Nah, ini nih yang agak menarik. Gini, seringkali si kucing memang menunjukkan gelagat yang aneh. Salah satunya, beberapa kali dia tampak menatap tajam ke arah bagian belakang rumah, yaitu bagian dapur dan kamar mandi. Dan tatapannya itu tanpa kedip, dengan telinga yang berdiri mengarah ke depan juga. Pokoknya seperti ada yang menarik perhatiannya gitu. Tapi tetap dia nggak pernah mau masuk ke dalam rumah dan hanya duduk di depan pintu. Atau di lain waktu dia akan duduk di jendela samping dengan tatapan ke dalam rumah. Kebetulan di bawah jendela pada bagian luarnya, Wahyu memang meletakkan balok-balok kayu sebagai cadangan bila nanti diperlukan untuk memperbaiki rumah. Nah, kucing ini biasanya duduk di atas balok kayu itu. Pokoknya beberapa kali kami memperhatikan dia melakukan hal itu. Kalau kebetulan kami sedang duduk di luar jendela samping. Jadi dia itu kayak lagi ngelihat sesuatu yang menarik perhatiannya di bagian belakang rumah. Tatapan mata dan kepalanya itu gerak-gerak. Kayak lagi ngikutin sesuatu yang jalan gitu dari belakang ke depan rumah. Pokoknya aneh banget lah. Memang sih sempat terbesit kalau ada yang aneh nih sama ini kucing. Tapi kami nggak pernah mau membahasnya. Karena bagi kami sudah terlalu banyak peristiwa dan situasi horor di rumah ini. Jadi kami kayak nggak mau nambah satu persoalan lagi gitu. Nah, setelah beberapa lama kami tinggal di rumah perkebunan ini, secara rutin setiap 2 minggu sekali kami akan merefill barang-barang kebutuhan kami. Dan tentu saja kami membeli semuanya itu di kota. Dan di kota inilah kami mengenal Nuning. Dia seorang perempuan berumur 18 tahun. Parasnya cantik dan hitam manis. Dengan rambut panjang yang selalu diikat ke belakang. Dia ini putri dari pemilik toko kelontong di kota. Di mana toko ini adalah toko langganan tempat kami berbelanja kebutuhan sehari-hari. Dan Nuning menjadi salah satu faktor yang membuat Wahyu selalu bersemangat bila harus belanja ke kota. Iya, dia menyukai gadis ini. Dan mereka itu selalu bersendau gurau kalau sudah bertemu di toko. Aku hanya memperhatikan saja tingkah laku mereka. Karena sepertinya Gayung juga bersambut. Dan tampaknya Nuning juga suka sama Wahyu. Lama-kelamaan mereka jadi dekat. Tapi mereka pacaran atau enggak, aku nggak tahu pasti. Karena Wahyu juga hanya cengengesan setiap kali aku tanya tentang Nuning. Hingga akhirnya, karena sudah cukup dekat, Nuning beberapa kali datang ke rumah perkebunan.
Tentu saja nggak sendiri ya, tapi berdua adik laki-lakinya yang masih berumur sekitar 14 tahun. Pokoknya dia nggak pernah sendirilah kalau datang. Kalaupun datang, biasanya dia juga sambil membawa barang-barang kebutuhan kami. Jadi sekalian. Wahyu tentu saja senang banget dengan situasi ini. Dan sepertinya dia juga semakin suka dengan Nuning. Pokoknya wajahnya merekah sumringah kalau melihat Nuning dan adiknya sedang di atas motor menuju rumah. Kadang geli juga sih melihat kelakuan dua muda-mudi ini. Jadi ya aku hanya bisa senyum-senyum sendiri memperhatikan tingkah laku mereka. "Yuk, Nuning kok belum datang juga ya?" tanyaku ketika melihat Wahyu resah dan gelisah duduk di teras rumah. Waktu itu hari Minggu dan sudah jam 11 siang. Hari gini biasanya kami memang bangun kesiangan. Jadi setelah sholat subuh kami tidur lagi karena malamnya gak tidur sama sekali. "Belum Pak, kemana ya? Biasanya jam 9 sudah sampai. Apa gara-gara kita bangun jam 10 ya?" jawab Wahyu sambil matanya terus menatap perkebunan karet. Dia berharap Nuning dan adiknya muncul dari kejauhan. "Kalau sampai jam 12 nanti belum datang juga, saya akan ke kota ya Pak. Khawatir ada apa-apa," katanya lagi. Dan aku setuju dengan usul Wahyu. Karena bener juga apa katanya, takut ada apa-apa. Akhirnya setelah jam 12 siang Nuning gak datang juga, Wahyu pun bersiap untuk berangkat ke kota dan meninggalkan aku di rumah sendirian. Singkat cerita, Wahyu sampai juga di toko langganan kami. Dan begitu ngelihat Nuning, dia merasa sangat lega. Karena melihat gadis itu baik-baik saja. Setidaknya kekhawatiran kami tidak terbukti. "Kok kamu gak datang ke rumah, Ning? Aku khawatir loh. Takut kamu ada apa-apa," tanya Wahyu. "Maaf Bang, tadi aku sudah ke rumah abang kok. Sama adikku seperti biasa. Tapi begitu sampai kami langsung pulang." "Hah? Kamu udah nyampe rumah? Jam berapa? Kok gak ngetuk pintu? Abang memang bangun kesiangan nih. Tadi jam 10 kami baru bangun karena kurang tidur semalam," jelas Wahyu. Jujur, Wahyu kebingungan. Kenapa Nuning sudah datang tapi malah langsung pulang? Ada apa? Setelah itu Nuning cerita semuanya. Penyebab sampai kenapa dia belum sempat ketemu aku, tapi langsung pulang lagi. Begini ceritanya. Jadi seperti biasa, kalau ingin datang berkunjung, Nuning berangkat jam 7:30 pagi dari toko. Dan sebelumnya, dia sudah mempersiapkan barang-barang apa saja yang harus dibawa. Bersama sang adik yang selalu memegang kemudi, Nuning lalu berangkat ke perkebunan karet. Kenapa harus pagi-pagi? Karena ya biar nggak terlalu sore aja pas balik lagi ke kotanya. Dan jalur yang mereka lalui ini sama dengan jalur yang biasa aku dan Wahyu lalui juga. Menurut Nuning, adiknya sudah hafal dengan jalur itu. Jadi nggak pernah menemui kesulitan. Sama halnya dengan hari itu. Mereka juga nggak menemui hambatan yang berarti. Jam 9 kurang, mereka sudah sampai di depan rumah. Kata Nuning, rumah dalam keadaan sepi. Dan ini aneh. Karena biasanya ketika mereka datang, kami sudah ada di teras rumah menyambutnya. Tapi kali ini sepi. Rumah bahkan seperti tidak berpenghuni. Pintu dan tirai jendela masih tertutup semua. Lalu Nuning turun dari motor, berjalan menuju pintu dan mengetuknya. Kata Nuning, dia sempat mengetuk beberapa kali. Tapi gak ada jawaban. Sampai akhirnya ada sesuatu yang menarik perhatian Nuning. Jadi dia melihat ada kucing hitam di samping rumah. Kucing itu duduk diam seperti memperhatikan Nuning yang sedang berdiri di depan pintu. "Pus," kata Nuning ketika melihat kucing itu. Tapi si kucing tetap diam sambil terus menatap tajam ke arah Nuning. Dan entah apa yang ada di pikiran Nuning, dia ini malah jalan ngedeketin si kucing hitam itu. Nah, pas udah di depannya, Nuning ini jongkok sambil mulai mengusap kepala si kucing. Dan ini gak berlangsung lama, karena pas lagi dielus, tiba-tiba si kucing ini berdiri dari duduknya lalu berlari ke belakang rumah. Waktu itu pandangan Nuning terus mengikuti kemana kucing itu melangkah. Sampai akhirnya kucing berhenti
di samping jendela belakang. Dan pada detik itulah Nuning terdiam sekaligus terperangah. Adik Nuning yang masih berada di atas motor pun jadi curiga. Karena kok kakaknya ini tiba-tiba diem gak bergerak, seperti terkesima melihat sesuatu. "Kak Nuning, Kak, ada apa? Kok diam?" panggil sang adik. Nah, saat dipanggil itulah, tiba-tiba Nuning kayak kaget, terus buru-buru bangun dari jongkoknya lalu menghampiri si adik. "Ayo dek, kita pulang. Cepet, nyalain motornya. Kita harus cepet-cepet pergi dari sini dek. Ayo, cepet," katanya dengan wajah panik. Dan gak pakai mikir lama, si adik segera mengikuti permintaan kakaknya. Kemudian mereka pulang kembali ke kota. "Emang kamu ngelihat apa nih di samping rumah?" tanya Wahyu penasaran. "Aku ngelihat kuntilanak bang. Dia berdiri di samping jendela. Wajahnya itu serem banget. Terus rambutnya kusut, panjang. Nah, si kucing itu lari ke arah kuntilanak, lalu berdiri di sampingnya. Kami takut banget bang, makanya langsung pulang." Begitu penjelasan Nuning. Wah, kuntilanak. Ini baru lagi nih. Karena selama ini kami belum pernah sekalipun melihat setan atau hantu berwujud perempuan selain nenek sapu lidi. Jadi kami agak kaget mendengarnya. Tapi Nuning bilang itu memang kuntilanak. Pokoknya panjang lebar dia bercerita ke Wahyu. Kata Nuning, perempuan yang menurutnya kuntilanak itu berdiri di samping rumah. Dan wajahnya pucat mengerikan dengan lingkar mata berwarna gelap layaknya mayat. Rambutnya juga kusut acak-acakan. Sosok itu mengenakan pakaian kusam berwarna gelap. Dan di sampingnya berdiri kucing hitam yang menarik perhatian Nuning sejak awal. Nah, pas Nuning lagi nge-freeze ngelihat sosok itu, si kuntilanak ini bahkan senyum dan ketawa pelan. Jadi tawa menyeringai inilah yang memicu Nuning untuk langsung berlari menuju adiknya yang masih ada di atas motor. Lalu mereka cepat-cepat pergi meninggalkan rumah sebelum bertemu kami. Jadi gitu ceritanya pak. Makanya Nuning bilang dia gak mau lagi datang ke rumah ini. Takut katanya. Jelas Wahyu. Saat itu aku antara percaya dan gak percaya mendengarnya. Karena ya itu tadi, kami sama sekali belum pernah melihat penampakan sosok berbentuk perempuan seperti yang digambarkan oleh Nuning. Tapi kami juga berkeyakinan kalau Nuning gak akan bohong. Karena buat apa juga? Tapi ya sudahlah. Mungkin ini memang alasan yang bagus juga supaya Nuning gak terlalu sering main ke rumah. Karena kan gak enak juga dengan omongan orang. Walaupun sebenarnya dia datang buat ngantar pesanan. Dan pada akhirnya, apa yang Nuning ceritakan akan mengerucut menjadi satu dengan peristiwa seram yang akan kami alami ke depannya. Kalau semacam drama, maka setiap fragmen yang berbeda akan bersinggungan satu dengan lainnya. Jadi masing-masing menjelaskan alasan peristiwa, entah itu beralur maju atau mundur. Dan apakah kami pemeran utamanya? Belum tentu. Jadi beberapa hari belakangan ada kejadian aneh di rumah ini. Dan yang pertama kali tahu adalah Wahyu. Gini, pada suatu sore Wahyu duduk di ruang tengah. Dia lagi santai-santai sambil ngedengerin radio. Waktu itu aku lagi gak ada di rumah. Kata Wahyu, pintu depan dalam keadaan terbuka. Emang sengaja. Jadi biar udara sore bisa masuk gitu. Suara radio yang disetel Wahyu juga gak terlalu keras. Masih dalam tingkatan volume normal lah. Jadi kalau ada suara-suara lain masih kedengar. Nah, di sela-sela suara radio, Wahyu mendengar ada suara itu. Awalnya Wahyu gak terlalu memperhatikan suara itu. Tapi lama-kelamaan suaranya itu makin keras. Wah, suara apa ya? Pikir Wahyu. Setelah mulai ngeh ada suara asing, Wahyu jadi penasaran. Dia pun mengecilkan volume radio agar dapat mendengarnya lebih jelas lagi. Nah, ada lagi. Dan sepertinya suara itu berasal dari bagian belakang rumah. Entah dari dapur atau kamar mandi. Wahyu pun lalu bangun dari duduknya. Terus pelan-pelan melangkah mendekati dapur dan kamar mandi. Iya benar,
suaranya dari belakang. Suaranya itu kayak ada orang yang lagi mukul-mukul tembok rumah. Nah, pas akhirnya dia sudah di depan pintu kamar mandi, suaranya hilang. Hening, gak ada suara apapun. Tapi karena penasaran, pelan-pelan Wahyu membuka pintu kamar mandi. Tapi begitu kebuka, ya kosong, gak ada apa-apaan. Bingung lah dia, karena dia yakin banget kalau suaranya itu dari situ. Singkat cerita, keesokan harinya di ruang tengah sambil menikmati makan malam, akhirnya Wahyu menceritakan kejadian aneh yang dia alami itu. Rasanya kami setengah hati untuk membahas hal itu. Aku bahkan hanya mengangguk-angguk mendengar Wahyu bercerita. Bukan gak percaya dengan apa yang Wahyu alami, tapi lebih ke capek kali ya. Karena sudah terlalu banyak peristiwa ganjil yang terjadi di rumah ini. Kayak semakin lama, semakin banyak pertanyaan yang belum kejawab. Ini belum beres, udah ada lagi pertanyaan baru. Gitu. Makanya, aku seperti gak peduli dengan cerita Wahyu yang satu ini. Padahal gak seperti itu sebenarnya. Aku hanya takut dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi menurutku, jalan terbaik saat ini ya mungkin dengan cara tidak menggubrisnya. Tapi ternyata gak segampang itu juga. Di sini, di rumah ini, di perkebunan karet ini, kami gak pernah bisa benar-benar tenang. Karena setiap kejadian kecil dapat dipastikan merupakan babak awal dari peristiwa besar yang akan terjadi di belakangnya. Saat itu hampir jam 12 malam dan kami sudah berada di kamar dengan posisi masing-masing seperti biasanya. Aku tidur di atas ranjang, sementara Wahyu di kasur yang dia letakkan di lantai. Iya, Wahyu memilih untuk tidur di bawah. Beberapa topik bahasan masih menjadi bahan perbincangan kami, walaupun intensitasnya sudah minim, karena mulai bertabrakan dengan rasa lelah dan ngantuk. Nah, menjelang jam 1 malam, saat kami juga udah diambang tidur, tiba-tiba ada suara itu lagi. Aku dengar, tapi masih belum yakin dengan pendengaran sendiri. Sampai akhirnya, suara itu terdengar untuk kedua kali. Barulah aku yakin kalau suara itu memang ada. Refleks, aku langsung menoleh ke arah Wahyu. Tuh, suaranya kayak gitu, Pak. Pak Heri dengar kan? Bisiknya. Jadi Wahyu juga belum tidur ternyata. Dan dia dengar juga. Kayaknya dari belakang yuk. Iya, Pak. Pas kemarin juga dari arah belakang, Pak. Lagi-lagi suara itu muncul. Biarin aja lah, Pak. Nanti juga hilang sendiri. Mungkin, kata Wahyu. Jadi ya sudahlah, aku ikuti apa kata Wahyu. Dan untuk beberapa saat, suara itu memang menghilang. Gak kedengeran lagi. Tapi hanya beberapa saat. Karena gak lama kemudian, suara itu ada lagi. Aduh, kayaknya kita harus ke belakang deh yuk. Takut ada apa-apa, kataku mengajak Wahyu untuk memeriksa sumber bunyi. Wahyu pun setuju, walaupun dengan berat hati. Lalu kami membuka pintu kamar dan berjalan ke belakang. Lampu petromak ruang tengah masih menyala cukup terang, jadi masih bisalah menerangi sampai ke belakang. Dan pas kami sampai di ruang tengah, lagi jalan ke belakang, suara itu muncul lagi. Sesaat, kami diam, berhenti melangkah dan mencoba menegaskan dari mana sumbernya. Kemudian kami kembali berjalan menuju dapur, lalu memeriksa setiap sudutnya. Jadi jam 1 tengah malam kami berjalan mindik-mindik di bagian belakang. Semua sudut kami telusuri, kamar belakang, kamar mandi, dapur, dan semuanya. Tapi suara itu gak terdengar lagi, hilang. Gak ada apa-apa, Pak. Hilang suaranya. Iya yuk, gak kedengeran lagi ya? Jawabku dengan garis muka masih penasaran bercampur takut. Ya udah, kita balik ke kamar aja lagi yuk. Aneh kan, Pak? Kalau dideketi malah hilang, bisik Wahyu. Iya, akhirnya saya dengar juga yuk. Suara apa ya? Terus dari mana? Jawabku.
Dan beberapa malam kemudian setelahnya, kejadian nyaris sama terjadi lagi. Bedanya, kali ini kami benar-benar jelas banget mendengar suaranya. Kejadiannya sekitar jam 11 malam. Tuh, suaranya emang kayak ada yang lagi mukul-mukul dinding rumah. Dari dalam kamar, kami bisa mendengarnya dengan jelas, karena suaranya juga cukup keras. Mendengar itu, kami pun melangkah keluar kamar lagi dan berniat mencari dan mendatangi sumber suara karena kami penasaran. Dan kamar mandi adalah tempat pertama yang kami periksa. Tapi ternyata suaranya bukan dari situ karena pas kami sampai di sana, suaranya hilang. Dan di dalam kamar mandi juga nggak ada apa-apa. Kosong. Wah, suaranya muncul lagi. Dan kali ini kami melirik ke arah dapur. Karena sepertinya suaranya memang dari situ. Nah, pas kami lagi berdiri di atas lantai dapur, suara itu terdengar lagi. Disitulah akhirnya kami menemukan sumber suara. Dan ternyata suara itu bukan dari dinding rumah. Tapi suara itu berasal dari dalam lantai. Jadi kayak ada yang mukul-mukul dari bawah lantai dapur. Iya, ada yang mukul-mukul dari dalam tanah. Kalau misalnya rumah ini ada ruangan bawah tanah, mungkin kami masih bisa mengira suara itu dari situ. Karena memang kayak ada orang yang lagi mukul-mukul sesuatu di bawah sana. Tapi kan masalahnya rumah ini nggak punya ruangan bawah tanah. Terus ini apa? Atau siapa yang lagi mukul-mukul dari bawah? Wah, menyadari itu, kami langsung merinding ketakutan, lalu buru-buru meninggalkan dapur menuju kamar. Tapi ini belum selesai. Beberapa kali suara duk-duk itu kembali terdengar pada tengah malam. Dan kami walaupun takut hanya bisa berusaha untuk gak penasaran dan membiarkan suara itu menghilang sendiri. Hingga pada suatu malam ada kejadian yang akhirnya memaksa kami untuk melihat lagi sumber suara. Muncul lagi, Pak. Keras banget lagi, bisik Wahyu. Biarin aja lah yuk, nanti juga hilang sendiri, kataku. Lalu seperti biasa, kami memaksa diri untuk tidur dan mengabaikan suara itu. Tapi ternyata bukannya menghilang, suara ini malah makin lama makin keras. Pokoknya keras banget suaranya. Dan kami semakin gak bisa tidur. Gak hanya itu, karena selain gak bisa tidur, kami mulai cemas dan mulai membayangkan kira-kira yang lagi mukul lantai itu apa. Soalnya kan ini dari dalam tanah ya, gak wajar banget. Jadi mau gak mau, yang berkecamuk di kepala kami adalah asumsi seram. Lalu tiba-tiba, kami dengar suara kucing dari luar. Jadi sepertinya si kucing berada di bawah jendela kamar. Mungkin kucing hitam itu, Pak. Udah biarin aja yuk. Kucing itu lagi-lagi mengeluarkan suara. Beberapa kali dengan kerasnya. Biar saya usir aja, Pak. Berisik, kata Wahyu. Dia pun langsung berdiri dan membuka jendela kamar. Bener, Pak. Kucing hitam. Hus, pergi sana. Hus, kata Wahyu sambil mencoba mengusir kucing itu. Tapi menurut Wahyu, kucingnya ini kayak mau ngasih tahu sesuatu. Gelagatnya itu semacam mau nunjukin sesuatu. Jadi si kucing ini berjalan ke belakang rumah sambil sesekali mengeong keras dan menoleh ke arah Wahyu. Kayak minta diikutin gitu. Sesampainya di bagian belakang rumah, kucing itu berhenti melangkah. Lalu kembali duduk. Tapi matanya tetap ngelihat ke arah Wahyu sambil mengeong. Wah, ada apa ya? Pikir Wahyu. Dia penasaran. Pak, kita periksa ke belakang yuk. Kayaknya dia mau bilang sesuatu deh. Takut ada orang di belakang, Pak. Saya nggak berani kalau sendirian, ucapnya. Jujur, ini ide yang aneh sih. Tapi Wahyu juga sepertinya penasaran banget. Jadi dengan berat hati, aku pun mengikuti ajakannya. Akhirnya kami keluar kamar. Di ruang tengah, lampu petromak masih menyala. Tapi nggak terlalu terang. Jadi suasananya sedikit temaram. Dan benar, kecurigaan Wahyu terbukti. Setelah melihat ke belakang, ternyata pintu belakang memang terbuka lebar. Padahal kami yakin banget kalau pintu sudah terkunci sebelumnya. Ayo Pak, kita tutup pintunya, kata Wahyu.
Dan suaranya itu udah bergetar. Sepertinya dia mulai cemas. Pelan-pelan kami melangkah ke pintu belakang. Tapi baru beberapa langkah, kami dengar suara itu lagi. Dan kali ini bukan dari dapur seperti sebelum-sebelumnya, tapi di ruang tengah, tepatnya di depan lemari. Jadi sumber bunyi itu berada tepat di samping kanan kami. Tapi karena mau nutup pintu belakang, kami cuma berhenti sebentar di ruang tengah, lalu kembali melanjutkan berjalan ke belakang. Sesampainya di sana, pintu belakang memang terbuka lebar. Sekilas kami dapat melihat kucing hitam duduk di halaman belakang, menatap tajam tak bersuara. Dan tanpa memperdulikan si kucing, Wahyu segera menutup pintu lalu menguncinya. Tapi baru aja kami membalikkan badan untuk kembali ke kamar, tiba-tiba pintu depan pelan-pelan terbuka sendiri. Bunyi gesekan pintu dan putaran engselnya menghipnotis kami menjadi diam 1000 bahasa. Kami pun mau gak mau memperhatikan dengan seksama pintu yang semakin lama semakin lebar terbuka itu. Saat akhirnya pintu terbuka penuh, kami semakin terdiam ketika melihat ada sosok yang sedang berdiri di depan pintu. Lampu petromak yang masih menyala redup memaksa kami untuk melihat semuanya dengan jelas. Dia adalah sosok perempuan berbaju gelap kusam dengan rambut panjang yang sangat kusut. Masih diam tidak bergerak, kami terus melihat sosok perempuan itu. Dan ternyata dia mulai masuk ke dalam rumah. Jadi sosok yang menyeramkan itu bergerak seperti melayang membawa tubuhnya ke ruang tengah. Wah, kami sangat ketakutan. "Pak, kita keluar rumah sekarang," bisik Wahyu. Dia pun membuka lagi pintu belakang sambil menarik tanganku untuk keluar. Ketika sudah di luar, kami gak melihat lagi kucing hitam yang tadi ada di situ. Dengan tergesa, kami menyusuri samping rumah dalam keadaan gelap. Sesampainya di halaman depan, Wahyu ini malah berhenti melangkah dan terus melihat ke dalam rumah. Karena kan pintu depan masih terbuka ya, jadi keadaan di ruang tengah kelihatan semua. "Ayo yuk, jalan terus." "Pak, lihat Pak." Akhirnya Wahyu menyuruhku untuk melihat ke dalam rumah. Nah, di sana ada pemandangan yang sangat menyeramkan. Jadi di ruang tengah ada lubang berbentuk liang lahat dengan gudukan tanah di sebelah kanannya. Sementara di sebelah kiri, sosok perempuan yang menyeramkan itu berdiri menghadap ke liang itu dengan kucing hitam duduk diam di sampingnya. Wah, jantung serasa berhenti berdetak melihat pemandangan itu, karena serem banget. Aku pun langsung menarik tangan Wahyu untuk meninggalkan rumah. Dan sekali lagi, kami menyusuri perkebunan karet di tengah malam, membelah sisi cekam menakutkan tanpa tahu harus melangkah kemana. Yang pasti, kami harus secepatnya pergi menjauh. Hai, balik lagi ke aku. Aduh, serem banget ya. Dan cerita ini masih akan berlanjut. Buat yang gak sabar, boleh baca sendiri di akun @bristory. Nanti aku taruh linknya di bawah. Tapi buat yang mau dengerin aja, silahkan tunggu video selanjutnya. Makasih banget ya yang udah dengerin. Makasih banget yang udah subscribe. Dan boleh banget di like jika kalian suka. Sugeng dalu.